مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على الحمد لله الذي خلق الإنسان وعلمه البيان. أشكره شكر من طلب المزيد من الملك الديان. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الكريم المنان. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله المبعوث بأشرف الأديان. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أهل الفضل والعرفان. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته لعلكم ترحمون. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, na'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man shoma ramadhana summa atba'u shitta min syawal kana ka siyamid dahr. Shadaqallahu azim. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama kali marilah kita bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah masih diberikan kita kesehatan oleh Allah sehingga bisa melaksanakan Jumat yang penuh barakah ini secara berjamaah. Mudah-mudahan segala amal ibadah kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Salat dan salam semoga tercurah pada Habibullah Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seperti biasa khatib berwasiat kepada seluruh jamaah umumnya dan khususnya kepada khatib sendiri, marilah kita senantiasa meningkatkan kualitas kadar keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan perintahnya dan meninggalkan seluruh larangan-larangannya. Mudah-mudahan kita senantiasa mendapatkan maghfirah, rahmat dan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mengawali khutbah kita di bulan pertama bulan Syawal, setelah kita beberapa hari yang lalu meninggalkan bulan Ramadan, sudah barang tentu ada bekas-bekas Ramadan yang kemarin masih melekat pada diri kita. Maka oleh sebab itu, kalaulah Ramadan adalah pelatihan tentang nilai ubudiyah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka seyogyanya dan sesungguhnya Syawal adalah merupakan peningkatan dari amal ubudiyah kita selama bulan Ramadan. Karena Syawal menjadi pembuktian, menjadi sebuah bukti nyata akan nilai ketakwaan dan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita digembleng satu bulan penuh untuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, maka disitulah kita akan ditempa dengan sesungguhnya setelah Ramadan 11 bulan yang akan kita lalui. Ma'asyiral muslimin dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka amalan yang sesungguhnya adalah
bukan amalan yang banyak tetapi kita hanya sekali saja, tetapi sesungguhnya amalan yang terbaik di sisi Allah adalah idza qalla ada dawamatu wa in qalla, yaitu adalah al-mudawamah, sesuatu yang kontinu, sesuatu yang istiqamah, wa in qalla, walaupun sedikit. Karena yang menjadi hakikat ibadah kita adalah sesuatu yang memang rutinitas kita lakukan dan itu terus-menerus kita kerjakan. Masyarul muslimin rahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kalaulah di bulan puasa kita dilatih untuk tadarus, melaksanakan amal-amal sunnah yang lainnya, maka di bulan ini menjadi tingkatan ibadah kita untuk melanjutkan kegiatan amal ibadah selama bulan Ramadan. Ma'asyiral muslimin rahmati Allah subhanahu wa ta'ala, maka ada amalan setelah bulan puasa, maka dibarengi dengan bulan Syawal, maka disebut dengan puasa tatawu atau puasa yang sunnah-sunnah yang dilaksanakan setelah puasa Ramadan. Yang kita kenal dengan adalah puasa Syawal, maka ada keistimewaan, ada sebuah ibadah pahala yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, sebagaimana digariskan dalam hadis Rasulullah, man shama Ramadan, seorang siapa yang melaksanakan puasa di bulan Ramadan, summa atba'u sitta min Syawal, kemudian diiringi dengan 6 hari di bulan Syawal, kana kasyamid dahri, maka dia akan mendapatkan nilai ibadah pahala si Allah subhanahu wa ta'ala seperti pahalanya orang yang berpuasa selama 1 tahun. Kenapa begitu besar nilai pahala dari Allah subhanahu wa ta'ala tentang puasa yang cuma 6 hari ini, dibandingkan Allah memberikan gambaran padahal kita sudah puasa selama 1 bulan. Kalau puasa Ramadan adalah puasa tuntutan, karena mau tak mau, suka tak suka, itu adalah kewajiban yang mutlak harus kita lakukan. Salat, puasa, zakat itu adalah kewajiban yang mutlak harus kita kerjakan karena dia tuntutan, karena adalah merupakan kewajiban kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala sebagai hamba. Sedangkan puasa sunnah adalah nilai kerelaan, keikhlasan, keridhaan kita, karena tuntutannya ini adalah hati kita, apa kita mampu mengerjakan atau tidak. Maka nilai kerelaan inilah yang nilainya oleh Allah subhanahu wa ta'ala, walaupun cuma 6 hari, maka Allah ganjar dengan puasa orang-orang yang seperti puasa selama 1 tahun. Masyarul muslimin rahmati Allah subhanahu wa ta'ala, maka alangkah baiknya setelah kita puasa Ramadan mengejar 6 hari di bulan Syawal. Boleh kita laksanakan di awal, boleh kita laksanakan di pertengahan, boleh kita dilaksanakan di akhir. Yang penting masih bulan Syawal, maka dianjurkan kita untuk melaksanakan puasa Syawal selama 6 hari. Inilah keistimewaan. Yang pertama adalah merupakan lanjutan pembiasaan selama kita bulan puasa untuk senantiasa mengingatkan diri kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua adalah sebagai introspeksi diri kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala, bahwasannya sesungguhnya yang diharapkan setelah Ramadan adalah peningkatan kualitas ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang tiga adalah dari segi kesehatan, untuk mengerem, untuk membatasi bahwasannya setelah Ramadan yang kita selama Ramadan ditahan untuk berpuasa tidak makan di siang hari, maka kita pun diberikan untuk refresh perut kita, jasad kita, fisik kita, untuk tidak memasukkan barang-barang makanan yang bisa merusak tubuh kita. Maka puasa 6 hari untuk mengatur ulang kembali pola kehidupan kita, pola makan kita, pola hidup kita sehari-hari. Maka inilah manfaat daripada nilai puasa Syawal. Mudah-mudahan setelah ini kita termasuk orang-orang yang senantiasa mendapatkan nilai ketakwaan di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Inna akramakum indallahi atqakum, sesungguhnya orang yang mulia, orang yang paling baik,
orang yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang punya nilai ketakwaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil azim wa nafani wa iyyakum bima fi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza fastaghfirullaha innahu huwal ghafurur rahim.